Di Facebook Ads Anti Dukun Series kali ini, aku buatkan video spesial buat kalian, para agensi ataupun freelancer yang menjalankan iklan Meta Ads untuk klien. Karena aku yakin di luar sana ada kalian-kalian yang mengalami suatu masalah. Masalah apa itu? Jadi kalian itu merasa sudah melakukan teknis-teknis yang benar buat klien-klien kalian, tapi somehow klien-klien kalian itu menyalahkan kalian karena iklannya jelek. Relate gak ini? Dan yang kedua, susah banget bisa tembus 2 digit sampai 3 digit. Oke. Kalau kalian merasa relate banget, nah ini aku punya insight yang sumbernya dari pengalaman aku ya, melayani konsultasi ya, jadi aku memberikan arahan, perbaikan ya, dan aku menganalisa dashboard klien-klien aku ya dari 2019 sampai 2025 ini dan sampai hari ini ya. Di situ aku menemukan memang guys ya, enggak semua klien atau calon klien itu diterima atau seharusnya diterima. Ada suatu cara atau filtering yang perlu kalian lakukan. Dan juga nanti kalian perlu menawarkan penawaran ya, yang penawarannya ini itu saling menguntungkan dan tentunya ini bisa membuat penghasilan kalian ataupun tabungan kalian itu menjadi 2-3 digit tadi. Ini nggak omdo, ya real dari pengalaman bertahun-tahun yang bisa kalian aplikasikan. Oke guys, sekarang kita mulai dulu ya. Jadi begini guys ya. Yang namanya klien yang ngata-ngatain kalian, itu ada kemungkinan karena memang kliennya itu belgedes, tanker cepret, ya, nggak berkualitas. Kok bisa? Itu biasanya datang karena memang, mohon maaf nih, aku harus menggunakan kata-kata seperti ini ya, dari mindset mengemis. Maksudnya gimana? Jadi begini, ketika kita nggak punya standar, dan kita nggak pede dengan value kita, maka kita itu berupaya untuk mendapatkan orang atau calon klien sebanyak-banyaknya. Jadi kita nggak punya parameter. Ya. Nah, jadi guys, untuk mendapatkan klien yang berkualitas, kalian harus melakukan filtering. Kliennya difilter. Nah, filtering ini bisa kalian lakukan ketika apa? Pertama, ketika telepon, ataupun minta calon klien tuh mengisi suatu form. Silahkan mana yang mau kalian coba. Nah, filteringnya itu apa? Oke ya, jadi ini aku ada beberapa list yang ini bisa kalian catat dan langsung kalian terapkan nanti untuk ditanyakan gitu, atau dibuat form. Yang pertama, tentu kalian harus menanyakan brandnya. Sangat tidak menyarankan untuk berkolaborasi ya dengan orang ataupun pihak yang nggak punya brand. No way. Ya, harus sudah memiliki brand. Yang kedua adalah kalian cek produk dan keunggulannya. Gitu. Ya, syukur-syukur kliennya mau ngasih tahu ya, harusnya mau ngasih tahu ya kan, udah ngasih tahu brandnya. Produk dan keunggulannya. Kalau produknya 11-12 dengan yang lain, berarti tugas kamu sebagai advertiser itu akan semakin berat. Dan si ownernya ataupun siapapun yang bertanggung jawab nanti komunikasi dengan kamu ataupun kalian itu harus bisa menjelaskan apa keunggulan produknya. Kalau nggak bisa, itu akan menyusahkan. Terus yang ketiga, kalian harus cek juga website ataupun marketplace-nya. Kayak gimana lah website mereka, marketplace mereka, kayak gitu. Akun sosmed. Nah, ini juga penting ya, karena ya brand yang fundamentalnya kuat, itu tampilan sosmednya itu meyakinkan ya, meyakinkan di sini bukan selalu atau harus engagement-nya tinggi ya, tapi meyakinkan seminimalnya ketika orang lihat sosmednya, oh ini itu bukan brand yang ceng-ceng po, bukan brand yang asal ada, tapi brand yang ada ciri khasnya
gitu. Itu perlu kalian cek. Nah, terus ini yang penting banget ya, berapa budget iklan. Buat kalian yang udah pernah konsultasi, pasti ngerti di situ aku memberikan saran itu seminimalnya 6 juta rupiah untuk 1 bulan. Ya, anggapannya 30 hari kayak gitu. Itu minimal. Kalau misal calon klien kamu itu cuma punya budget sebulan di bawah 6 juta, itu agak warning ya aku di situ, agak danger ya, whatever lah, you name it. Ya. Kenapa? Ya, kalau budgetnya di bawah 6 juta, itu akan sangat minim untuk melakukan testing. Kalau menggunakan standar aku sendiri, itu satu konten iklan seminimalnya dianggarkan budget 100.000. Berarti kan kalau 2 untuk 30 hari, itu berarti 6 juta. Nah, kalau di bawah itu, nanti akan terlalu minim varian konten iklan yang dites. Minim testing konten iklan, minim kemungkinan untuk memungkinkan penjualan yang oke. Ya, jadi itu. Misal pun ada yang 6 juta mau kamu terima, ya silahkan. Tapi ingat, akan minim testing. Mau apa ya istilahnya ya, paksain ya silahkan. Tapi iklannya nanti akan lambat. Tapi ingat, bukan berarti kok klien yang memiliki budget yang misal katakanlah sebulan di angka puluhan sampai ratusan juta itu bisa mengalahkan yang di bawahnya. No, ya. Karena the real game-nya adalah bukan seberapa banyak budget yang dihabiskan, tapi seberapa efisien. Yang berikutnya adalah, kamu harus tanya, apakah memiliki anggaran ataupun tim untuk pembuatan konten iklan. Nah, kalau di sini klien kamu itu nggak ada, mending coret aja. Atau kalau kamu bisa menyediakan, nggak apa-apa, itu oke. Ya, jadi ini bagian ini crucial karena nggak ada testing konten iklan ya. Halo, apakah sudah pernah menjalankan iklan? Maksudnya menjalankan iklan ini secara brandnya menjalankan iklan sendiri ataupun mungkin hiring agensi. Nah, kalau sudah, coba kamu minta calon klienmu itu untuk menjelaskan apa kendalanya dan hasilnya pada saat itu apa gitu. Berikutnya adalah berapa omsetnya. Syukur-syukur mau ngasih gross margin-nya. Gross margin itu ya bisa aja di angka misal keuntungan produk dikurangi iklan ya gitu. Supaya apa? Supaya kamu itu ngerti ya berapa ataupun bukan berapa lebih tepatnya kayak apakah si brand ini itu sehat gitu. Ya. Jadi aku pernah berkolaborasi dengan suatu brand di Semarang gitu. Itu ketika awal-awal tak cek keuangannya dan laporan omset dengan perbandingan biaya iklan itu ini oke lah gitu, masih bisa toleransi lah gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk di situ nggak oke ya. Oke di depan aja bisa jadi nggak oke, apalagi kalau nggak oke di depan. Kamu juga wajib tanyakan apa harapannya dari kolaborasi ini ya. Apakah ingin omsetnya naik setinggi langit atau ingin omsetnya sekian, itu harus diungkapkan di awal dan nanti harus sinkron dengan kamu. Terus pertanyaan yang terakhir yang aku contohkan di sini ya, kamu wajib mengedukasi calon klienmu ya bahwa kalau sebatas ngulik sebatas ngulik dashboard doang, itu nggak akan bikin dashboardnya cantik. Tapi harus ngulik di luar dashboard. Nah, syukur-syukur ya, kamu punya studi kasus untuk memperlihatkan ya, oh ini loh klien aku si A itu setelah tak perbaiki konten iklan, penawaran dan sebagainya, itu ROAS-nya dari sekian jadi sekian, misalnya gitu. Tak kasih contoh. Nah, ini ada teman kalian, agensi ya, yang dia berhasil ngebantu kliennya dia untuk bisa closing di website dengan cost per purchase yang menurut kliennya itu oke banget gitu. Nah, kok bisa? Karena dia membantu ngulik di luar dashboard. Karena kalau cuma fokus di dashboard, ya misal contohnya seperti itu. Buat teman-teman yang belum ngerti ngulik di luar dashboard ya, invest aja kalian ya dengan beli Alti Dukun Series Premium ya, linknya di bawah. Memang ini mahal dan nggak untuk semuanya. Oke, setelah semua filtering tadi itu kalian tanyakan atau kalian taruh di
semacam form ya. Berikutnya yang perlu kalian lakukan itu adalah bikin penawaran yang susah ditolak. Ini udah 10 menit, kita usahakan jangan sampai lebih dari 15 menit ya. Jangan pasang harga murah ya, kalau nggak kepengen dianggap murahan ya. Dan biasanya orang yang beli barang murah itu ekspektasinya itu kebangetan ya. Jadi jangan pasang harga murahan. Kemarin ada klien aku yang konsultasi ya, dia dibayar kliennya itu 1 juta per bulan. Aku bilang, mas, sembrono kamu mas, itu terlalu murah. Seminimalnya banget di angka 2-3 jutaan gitu. Nanti pelan-pelan naik lah kayak gitu. Oke ya. Jadi kalau kalian itu sebagai agensi atau freelancer Meta Ads gitu, aku sarankan start di angka 2,5-5 jutaan. Ya, itu untuk sebatas setting dashboard. Terus teman-teman juga harus jelaskan ke klien lagi dan lagi bahwa kalau sebatas testing dashboardnya doang, otak-atik dashboard itu hasil iklannya akan gitu doang aja. Nah, terus kalian bikin penawaran yang kedua. Ya, bikin penawaran yang kedua. Kalau kamu calon klien, hey Pak Andi, misalnya namanya Pak Andi, kalau ambil yang harganya itu bisa di angka 5 juta sampai 2 digit ya. Itu adalah setting dashboardnya. Ya. Dan juga plus ngulik di luar dashboard. Misal kayak dibuatin konten iklan, ataupun diarahin konten iklannya, di-tweak brand positioning-nya, dibikin penawaran baru, ataupun kalau pakai landing page panjang lebar diberikan arahan ataupun perbaikan di landing page-nya, kayak gitu. Atau mungkin dicariin call dan sebagainya, pokoknya yang ngulik di luar dashboard. Nah, itu yang bisa bikin kalian itu ngecas harga ya di 5 juta ke atas, bahkan sampai di angka 2 digit. Karena memang masuk akal dan berdampak langsung ke penjualan. Oke. Nah, terus nih, last but not least, ya, setelah kalian ngasih 2 penawaran tadi, boleh kalian itu meminta fee sukses. Terutama kalau kalian itu membantu ngulik di luar dashboard. Nah, sukses fee ini itu ya tergantung dari hasil diskusinya. Ada yang per produk dipotong berapa, ada yang berapa persen dari penjualan, itu silahkan, monggo. Oke ya, itu di Anti Dukun series terbaru kali ini, khusus buat kalian, para agensi dan para freelancer di luaran sana, karena aku cek-cek juga di Instagram yang pada follow itu juga pada yang suka DM itu ternyata agensi dan freelancer gitu. Jadi kenapa nggak aku buatkan video seperti ini? Nah, pas ya, nggak nyampe 15 menit, kurang 1 menit doang. Oke, gitu aja di Facebook Ads Anti Dukun series ya, terbaru kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Susik signing off. Bye-bye.